langsung saja memerintahkan kapal-kapal kematian tersebut pergi dari pelabuhan. Naas, penyebaran wabah ini baru saja dimulai, dan mengusir mereka adalah suatu hal yang sangat terlambat. Halo semuanya, selamat datang di Manusia Fakta, mengupas fakta-fakta unik di seluruh dunia. Di video kali ini, tim Manusia Fakta akan membahas tentang pandemi paling mengerikan sebelum terjadinya pandemi COVID saat ini. Sebelum berlanjut, kita bahas apa itu pandemi. Pandemi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata pan yang artinya semua dan demos yang artinya orang. Jika diartikan lebih luas, pandemi merupakan sebuah persebaran suatu penyakit yang terjadi secara besar dan luas, yang tersebar hampir di seluruh dunia, atau sering disebut juga sebagai epidemi global. Nah, sekarang apa itu epidemi? Epidemi sedikit sama dengan pandemi, tetapi tingkat persebaran atau skala wabahnya lebih rendah dibandingkan dengan pandemi. Singkatnya, pandemi adalah suatu wabah yang tingkatannya di bawah pandemi. Sebelum terjadinya pandemi COVID saat ini, ternyata dunia sudah beberapa kali dilanda sebuah wabah penyakit yang sangat mengerikan. Berikut wabah penyakit yang telah tim Manusia Fakta rangkum. You check this out. Yang pertama, Black Death yang memusnahkan hampir seluruh rakyat Eropa. Black Death atau yang lebih dikenal dengan wabah hitam adalah julukan untuk penyakit pes. Pes atau sampar di sini merupakan sebuah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri bernama Yersinia pestis. Penyakit ini ditularkan lewat seekor tikus. Tikus tersebut menginfeksi manusia dengan perantara kutu. Kemudian kutu tersebut bermutasi terus-menerus dari tikus satu ke tikus lainnya, yang pada akhirnya berpindah ke manusia. Wabah hitam ini merupakan sebuah pandemi terdahsyat yang pertama kali melanda Eropa. Menurut salah satu sumber, mengatakan bahwa wabah itu diperkirakan tiba pada Oktober tahun 1347 ketika ada sekitar 12 kapal dari Laut Hitam tiba di pelabuhan Sisilia, daerah Messina, Italia. Namun ternyata kedatangan mereka malah membawa petaka. Para awak kapal atau pelaut tersebut menderita sakit parah yang ditandai dengan bisul hitam yang mengeluarkan nanah dan darah. Bahkan tak sedikit pula dari mereka yang meninggal. Warga sipil dan pihak berwenang langsung saja memerintahkan kapal-kapal kematian tersebut pergi dari pelabuhan. Naas, penyebaran wabah ini baru saja dimulai, dan mengusir mereka adalah suatu hal yang sangat terlambat. Sejak saat itu hingga 5 tahun ke depan, wabah hitam ini akan membunuh lebih dari 20 juta orang di Eropa.
atau hampir memusnahkan 60% populasi manusia di benua tersebut. Kejadian tersebut bukan tanpa alasan. Ternyata kapal-kapal dagang tersebut membawa sebuah penyakit yang sangat mematikan. Bahkan sebelum kapal-kapal kematian masuk ke pelabuhan di Messina, banyak orang Eropa telah mendengar desas-desus tentang wabah besar yang melaju melewati jalur perdagangan timur jauh dan timur dekat. Teori tersebut berdasar pada tahun 1340-an, di mana penyakit itu pertama kali telah melanda Cina, India, Persia, Suriah, bahkan Mesir. Persebaran wabah ini sangat menyesakan. Wabah ini menimpa Asia, Eropa, bahkan Afrika dengan sangat cepat. Dikarenakan pada masa itu perdagangan dunia sedang berada di titik puncak tertingginya, sehingga dapat memudahkan penyebaran penyakit yang pada akhirnya memakan puluhan juta jiwa. Pandemi yang kedua ialah flu Spanyol atau pandemi influenza. Pandemi influenza pada tahun 1918 adalah sebuah pandemi yang paling parah dalam sejarah modern baru-baru ini. Penyakit itu disebabkan oleh virus H1N1 dengan gen asal burung. Meskipun tak ada konsensus universal atau sumber akurat mengenai dari mana virus itu berasal dan bagaimana ia bisa menyebar ke seluruh dunia. Pandemi ini berlangsung pada tahun 1918 sampai dengan 1919. Kurang lebih 1 tahun yang setidaknya diperkirakan 500 juta jiwa terinfeksi virus ini. Dengan angka kematian sebesar 50 juta jiwa. Karena pada saat itu dalam keadaan perang, virus yang bermutasi ini terus menyebar ke seluruh dunia, dibawa oleh para pasukan perang tersebut. Pada awal munculnya virus ini, sekitar Maret 1918, flu Spanyol memiliki indikasi dan gejala yang sama seperti flu pada biasanya. Meskipun flu yang satu ini jelas-jelas sangat menular dan sangat berbahaya. Salah satu kasus terdaftar pertama ialah Albert Giselle, seorang juru masak angkatan darat Amerika Serikat yang dirawat di rumah sakit karena terkena demam dengan suhu mencapai 104 derajat Celcius. Penyebaran virus ini terbagi menjadi 3 gelombang. Pada gelombang pertama, flu Spanyol nampak tak terlalu mematikan dengan gejala biasa seperti demam yang dapat sembuh dalam 3 hari. Setelah kurang lebih dari 6 bulan, virus ini sedikit mereda dan memiliki harapan akan hidup tenang kembali. Namun siapa sangka, kehancuran sesungguhnya baru saja dimulai di sini. Dengan melakukan kontak massal dan melakukannya secara berulang, tentu saja itu merupakan faktor terbesar penyebaran virus influenza ini. Setelah berkembang pesatnya virus tersebut, maka datanglah gelombang kedua. Gelombang kedua dari pandemi ini jauh lebih mematikan dari pandemi yang pertama terjadi. Pada gelombang pertama,
penyakit ini menyerupai epidemi flu biasa. Mereka yang paling beresiko adalah orang sakit dan lanjut usia, sementara orang yang lebih muda dan lebih sehat dapat pulih dengan mudah. Namun setelah mutasi di gelombang kedua, semua orang memiliki dampak yang sama terhadap virus ini. Virus yang sangat mematikan. Gelombang ini adalah gelombang yang memiliki tingkat kematian tertinggi dari seluruh gelombang pandemi sebelumnya. Karena para masyarakat sudah tidak menghiraukan dengan penyakit flu Spanyol tersebut. Wabah yang pernah melanda dunia lainnya ialah penyakit cacar. Sebelum terjadinya pandemi COVID saat ini, dunia pernah dilanda pandemi yang sangat mengerikan. Dan bahkan juga ada yang menyebut pandemi ini sebagai salah satu senjata biologis pertama yang digunakan dunia kepada manusia. Pasalnya, menurut pernyataan dari National Geographic, penyakit ini diperkirakan hampir memakan korban jiwa sekitar 300 juta orang. Penyakit yang muncul sekitar 3.000 tahun yang lalu ini diprediksi baru bisa diberantas atau dikendalikan sekitar 200 tahun lamanya. Penyakit cacar atau juga disebut sebagai varicella adalah infeksi yang disebabkan oleh virus Varicella zoster. Virus ini biasa ditemukan di tubuh primata dan manusia berumur 12 tahun ke atas. Penyebaran virus ini tergolong sangat cepat karena persebarannya bersifat aerogen atau menggunakan udara sebagai media perantara dalam penyebaran penyakit ini. Para penderita yang terinfeksi virus ini ditandai dengan munculnya ruam kemerahan berisi cairan yang sangat gatal di seluruh tubuh. Dengan gejala berupa demam, pilek, dan juga tubuhnya menjadi sangat lemah. Sebelum ditemukan vaksin penyakit ini, cacar sangat berbahaya sekali karena efeknya dapat membuat orang yang terinfeksi meninggal dunia. Ataupun yang masih bisa bertahan hidup, mereka akan mengalami kerusakan di seluruh struktur tubuhnya dan juga mengalami kebutaan secara permanen. Berkaca ke dalam sejarah, kita harus lebih waspada dan harus melakukan protokol kesehatan yang telah dianjurkan, agar hal-hal mengerikan yang telah terjadi sebelumnya tidak akan terulang kembali di masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Terima kasih jika kalian sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, dan selalu cuci tangan.